Mungkin di antara kalian ada yang pernah menemukan benda yang sudah terkubur selama bertahun-tahun. Beberapa orang mungkin akan menganggap itu sebuah momen membahagiakan jika yang ditemukan benda yang memiliki nilai. Tapi di film ini berbeda. Sepasang saudara yang tak sengaja menemukan sesuatu yang sudah lama terkubur di ruang bawah tanah rumah orang tua mereka. Penemuan itu membawa mereka terseret ke dalam pusaran kejahatan dan misteri yang tak mereka duga sebelumnya. Film dimulai dari seorang lansia yang ingin mengambil sebuah kotak musik di rak yang tinggi. Saat itu perawatnya sedang menyiapkan makanan di dapur sambil menelpon dengan seseorang. Lansia itu tetap ingin menjangkau barang itu tapi tidak sampai, sehingga dia pun akhirnya terjatuh dan masuk rumah sakit dan mengalami stroke. Kabar itu membuat kedua anaknya terpaksa harus datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Mereka berdua bernama Meg dan Noah. Mereka berdua menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ibunya tepat di mana mereka dibesarkan. Di ruang bawah tanah, kondisinya berantakan, terdapat banyak sekali barang-barang kenangan mereka yang sudah dibereskan oleh ibunya. Di sana, Meg melihat sebuah dinding yang lembab menghitam. Dia mengorek-ngorek karena ada sesuatu di balik dinding itu. Dibantu oleh Noah, keduanya membongkar dinding itu dan mendapati ada sebuah mayat yang sudah lama di sana dan kondisinya sudah menjadi tengkorak. Meg dan Noah tidak bisa berkata-kata karena syok dengan temuan itu. Menurut perkiraan mereka, mayat itu sudah lama tinggal di sana selama 30 tahun. Mereka berdua yakin kalau itu adalah ulah dari kedua orang tuanya. Ada kabar dulu sekali ada seorang perempuan teman dekat orang tuanya yang dikabarkan menghilang yang bernama Patty, yang sampai sekarang kasus itu tidak terpecahkan. Meg berasumsi kalau itu adalah mayat Patty. Dia berencana ingin melaporkan temuan itu pada polisi, namun Noah melarangnya karena kasus itu sudah lama dan mungkin lebih baik tidak usah diungkit lagi. Jika publik tahu, mungkin nama baik orang tuanya akan tercoreng. Tengah malam, keduanya memutuskan untuk membuang mayat itu ke tempat yang jarang dijamah orang-orang. Noah membawa mayat Patty ke tengah rawa dan mencelupkannya supaya tidak terlihat orang lain. Tetapi pagi harinya, Meg mendapat kabar dari radio sekelompok mahasiswa yang sedang meneliti air danau menemukan mayat itu. Meg dan Noah berusaha untuk tenang, mungkin saja polisi belum mengenali identitas mayat itu. Tetapi di ruangan ibunya ternyata sudah ada seseorang detektif yang menunggu mereka di sana. Detektif itu ingin minta tolong kepada ibunya Meg mengenai kasus ini, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia hanya berbisik pada asisten perawatnya. Perawat itu juga tidak jelas yang dibisikannya. Detektif itu pun menjelaskan pada Meg dan Noah kalau mayat yang ditemukan itu merupakan jasad Patty yang sudah 30 tahun menghilang. Para polisi mencocokkan data gigi keduanya dan itu cocok. Menurut kabar, Patty sangat akrab dengan orang tua Meg dan Noah. Itulah kenapa detektif menanyakan langsung kasus itu pada ibunya Meg. Lalu setelah detektif itu pun pergi, Meg berbisik meyakinkan kepada ibunya soal Patty jangan terlalu memikirkannya karena mereka sudah mengurusnya. Ketika mereka berdua pulang ke rumah ibunya, Meg dan Noah mendapati perawatnya sudah ada di sana dengan santai sambil meminum bir mereka. Perawat itu mengaku kalau dia tahu soal Patty yang dibunuh oleh ibu Meg. Ibunya Meg sendiri yang bilang padanya saat dia berbisik waktu itu. Mendapati Meg syok setelah mendengar pengakuan dari perawat itu, Noah bertanya padanya apa yang diinginkannya. Perawat itu pun bilang kalau dia ingin uang $10.000 sebagai uang tutup mulut. Dia berjanji setelah mendapatkan uangnya, perawat itu tidak akan membocorkan rahasia itu. Dengan kesal mereka pun menyetujui kemauannya. Mereka pun sepakat untuk bertemu di suatu restoran. Perawat itu pun memberikan waktu mereka 1 hari untuk menyiapkan uangnya. Setelahnya Meg mulai kewalahan dengan jumlah uang yang diminta oleh perawat itu karena mereka tidak punya uang sebanyak itu. Namun jika dituruti bisa saja perawat itu tidak menepati janjinya dan malah meminta uang yang jauh lebih besar. Pada akhirnya Noah mengambil jalan lain dengan menyeret salah satu kerabat mereka yang bernama Body. Noah datang ke rumahnya menjelaskan kejadian sebenarnya pada Body tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya dan membutuhkan bantuannya. Hingga pada akhirnya Body pun setuju untuk membantu mereka. Keesokannya Body datang sesuai perjanjian. Noah dan Meg tetap akan menyerahkan uang itu, tetapi Body lah yang menyerahkan uang itu pada si perawat. Tujuannya untuk menakut-nakuti si perawat agar dia tidak meminta uang lebih setelahnya.
Setelah mereka bertatap-tatapan, Body pun membenarkan kalau si perawat itu juga mencuri jam Rolex milik ibunya Meg. Namun Body tahu cara untuk menakut-nakuti orang seperti perawat ini. Dengan tatapan yang tajam, dia pun berhasil menakut-nakutinya sehingga uangnya tidak jadi diberikan. Meg dan Noah pun bingung kenapa Body tidak memberikan uangnya. Namun menurutnya mereka tidak perlu memberikannya karena Body sudah melakukan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, detektif itu mulai mendapatkan kabar baru kalau mayat itu tidak lama berada dalam air. Itu berarti ada seseorang yang memindahkannya ke dalam sana. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa selama 30 tahun itu baru hari itu mayatnya ditemukan? Malam harinya, Noah yang tinggal di rumah ibunya kedatangan tamu. Dia si perawat itu dengan seorang pria yang bertubuh tinggi besar. Segera dia pun memberikan kabar itu kepada Meg tentang kedatangannya. Noah tidak ada pilihan lain selain membiarkan dia masuk. Karena Meg sedang berada di rumahnya dengan keluarganya, perawat itu pun memberikan waktu selama 20 menit di jam pasir sebelum habis untuk Meg datang ke sana. Atau dia akan menelpon polisi dan melaporkan rahasia mereka. Perawat itu merampas HP Noah dan mengabarkan Meg supaya cepat datang ke sana atau dia akan menelpon polisi. Segera Meg pun yang sedang bekerja terpaksa berhenti dan beralasan kepada suaminya untuk pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, 20 menit kemudian, Meg belum juga datang. Terpaksa perawat itu pun menelpon polisi. Tak lama kemudian, Meg pun datang tapi sudah terlambat. Dibarengi dengan polisi yang sama-sama datang ke sana tapi dengan laporan orang yang mencurigakan. Dibantu dengan Noah dan yang lainnya untuk meyakinkan polisi itu kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Polisi itu pun percaya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Tujuan perawat itu ke sana yaitu ingin meminta uang 2 kali lipat dari jumlah uang yang diminta di awal, sebanyak $25.000 sebagai uang tutup mulut. Perawat itu ingin uangnya besok dan bertemu di jembatan kereta api siang hari. Sebelum pergi, pria besar itu memukul Noah di perutnya membuat dia kesakitan, sebagai ancaman supaya jangan macam-macam dengan mereka. Pria besar itu sebenarnya tukang cukur rambut. Dia mengaku baru saja selesai operasi di lututnya dan tidak pernah memukul orang sebelumnya. Perawat itu membawa orang itu supaya Noah dan Meg takut dengannya. Besoknya mereka pun sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Perawat itu pun dan si pria besarnya terlihat sudah menunggu mereka di sana. Meg sudah membawa uangnya tapi yang terkumpul hanya $22.000 saja dan dia minta sedikit waktu untuk mengumpulkan sisanya. Namun perawat itu tidak mau menerimanya sebelum uang itu terkumpul sesuai dengan permintaannya. Terjadi cekcok di antara mereka. Karena sudah terlanjur kesal, Meg menyerang perawat itu. Dia tidak peduli lagi kalau perbuatannya dilaporkan kepada polisi. Teman pria besarnya berusaha untuk melerai, namun dia malah terkena tendangan dari Meg di lututnya yang habis operasi dan itu membuatnya jatuh dan kepalanya terbentur batu. Sesaat mereka panik berusaha untuk menolongnya tetapi Noah malah menembaknya. Di samping dia masih sakit karena orang itu sudah memukulnya kemarin. Setelah itu Noah lanjut menembak perawat itu yang berusaha kabur. Dia tertembak dan meninggal jatuh ke danau. Situasi menjadi lebih buruk terlihat dari raut wajah keduanya. Nasi sudah menjadi bubur. Noah dan Meg masih meratapi yang baru saja mereka lakukan. Berusaha untuk menutupi jejak pembunuhan itu, Noah diharuskan untuk mencuci tangan dan melepaskan semua pakaiannya. Tetapi 3 jam kemudian setelah pembunuhan itu, polisi berhasil menemukan mayat pria besar itu dan si perawat yang mengambang di danau. Detektif itu tidak kenal dengan pria besar itu, tapi dia sangat kenal dengan si perawatnya. Detektif itu pun kembali menjadwalkan pertemuan dengan Noah dan Meg, mengingat perawat itu adalah orang yang merawat ibu mereka. Sebelum bertemu dengannya, mereka sangat ketakutan. Keduanya berusaha untuk menutupi dengan sikap yang normal supaya detektif itu tidak curiga. Detektif itu mulai mengeluarkan beberapa pertanyaan dan Meg meresponnya dengan sempurna, tidak menimbulkan kecurigaan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Berbeda dengan Noah yang sedikit agak gugup, namun beruntung mereka berdua berhasil melewati itu. Malamnya Meg kedatangan tamu, Noah dan Body yang membuatnya sedikit agak kaget. Mereka semua berakhir di meja makan dan makan hidangan bersama. Meg dan Noah lupa kalau Body adalah orang ketiga yang tahu rahasia mereka. Dari obrolan mereka, Body memberikan isyarat bisa saja dia menjadi sebuah ancaman apabila rahasia itu terbongkar. Sebelum itu terlambat, besoknya Noah dan Megan mengunjungi rumah Body. Body sangat senang kedatangan mereka. Body mengajak Noah untuk melihat koleksi kebanggaannya, sementara Megan berkeliling rumah itu.
Body memiliki koleksi senjata tajam seperti pedang, pisau, dan lain-lain. Noah diajak sedikit bermain dengan salah satu koleksinya. Awalnya Noah menyerang Body dengan ragu-ragu. Namun untuk serangan yang kedua kalinya terlihat bahwa Noah sudah mulai ada niatan untuk membunuhnya. Di tengah permainan itu, tiba-tiba Meg muncul sambil menodongkan pistol kepadanya. Namun dia tidak berani untuk menembaknya. Body berhasil kabur dari pandangan mereka. Noah mengejarnya berbekal pisau kecil di tangannya, tetapi situasi berbalik ketika Body berhasil membawa panah di tangannya. Noah berusaha untuk kabur. Beberapa kali dia hampir terkena panahnya. Beruntung dia selamat karena Meg muncul dengan pistol itu dan langsung menembaknya. Disusul dengan Noah yang menikamnya dari belakang. Body berakhir tergeletak di tanah. Noah lalu mengeceknya untuk memastikan apakah dia sudah mati. Tiba-tiba Body terbangun dan berhasil menusukkan pisau di tangan Noah. Kemudian disusul oleh suara tembakan dari Megan menembus kepalanya. Setelah itu Meg membuang mayatnya ke sumur supaya tidak ketahuan. Beruntungnya Body tidak punya anggota keluarga lain dan kondisi rumahnya jauh dari tetangga sehingga akan aman apabila dia terbunuh. Menurut teori, kenapa ibunya membunuh Patty itu karena suaminya berselingkuh dengannya. Sekarang kondisi ibunya Meg sudah mulai membaik. Tak lama detektif itu pun datang kembali untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Mengingat di tangan si perawat kemarin ada jam tangan milik ibunya, jadi tujuan detektif itu ingin menanyakan hal itu. Setelah menemuinya, detektif itu pun bilang kalau kasus pembunuhan seperti ini pasti akan terpecahkan suatu saat nanti. Dari bukti-bukti yang tidak tahu dari mana sumbernya, walaupun itu akan memakan waktu selama 30 tahun. Setelah dari rumah sakit itu, Meg mengunjungi Noah di rumah ibunya. Dia kedapatan sedang bermain PS dengan salah satu kenalan masa kecil mereka di sana. Dia kerabat dari Patty dan sudah lama tinggal sendiri dan pernah masuk rumah sakit jiwa. Pria tua itu bilang kalau Noah sudah menceritakan semuanya. Mendengar itu tidak sungkan-sungkan lagi Meg menghabisi nyawanya. Noah menceritakan itu karena dia mengaku tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia berjanji setelah itu akan langsung pulang ke California. Tetapi tidak diizinkan. Meg kembali menaruh mayat pria tua itu di dalam dinding, menugaskan Noah untuk tinggal selamanya di sana sekaligus ibunya membutuhkan seseorang yang merawatnya 24 jam. Mengurusnya, memberinya makan, obat-obatan, dan lain-lain. Dan yang terpenting, Noah dilarang untuk menjual rumah itu. Itu dilakukan agar hidupnya kembali normal seperti biasanya. Dan sampai di sini film pun berakhir. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini, tanggung jawab atas masa lalu. Terkadang kita harus menghadapi konsekuensi dari hal-hal yang disembunyikan atau diabaikan dalam keluarga. Berani berkata jujur, terutama saat situasi sulit, dan tidak mengambil jalan pintas. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi dalam keluarga. Itu saja yang bisa Kang Suki sampaikan, semoga kalian puas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.